warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya pejuang di P3K 2021. Welcome back di CISP Channel Sharing and Learning. Lanjut ya kita dengan pembahasan tryout 2 si PKB Guru SD part yang kedua. Gimana ya teman-teman, kan sudah banyak nih yang tryout kedua dan hasilnya beberapa ada yang bilang naik, ada yang bilang justru malah menurun. Nah, nggak apa-apa ya, ini kan baru tryout, jadi dari hasil yang sudah didapat, itu teman-teman evaluasi lagi, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dipertahankan, gitu ya. Dibuat lagi listnya, jadwal belajarnya, dibuat yang rutin gitu. Jadi semoga nanti ketika hari H bisa meningkat nilainya, bisa lancar, langsung lolos PG dan dapat NIP P3K 2021. Oke, teman-teman jangan lupa untuk cek deskripsi box. Itu caranya, jadi di bawah video itu kan ada semacam tanda panah ya. Nah, itu diklik saja. Di dalam situ ada link untuk join grup Telegram dan juga link untuk pendaftaran atau reservasi tryout ketiga. Jadi tryoutnya itu full timer dan juga gratis tanpa syarat. Cek ya di deskripsi box. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Soal nomor 1, perhatikan data berikut ini. Nilai rata hasil ulangan matematika adalah, nah jadi ini data kelompok ya, ada interval nilai dan juga ini ada frekuensi jumlahnya berapa. Oke, kita hitung. Jadi di sini aku akan coba hitung pakai cara terka ya. Oke, kita langsung saja. Jadi dengan cara terka itu nanti teman-teman pilih satu, bebas salah satu di mana saja di interval nilai ini. Misalkan aku ambil di sini ya, di 71,80 koma lagi sampai 80. Nah, karena ambilnya di situ jadi kita taruh 0 di situ. Oke, lalu konsepnya ini naik ke atas, nanti negatif 1 dan seterusnya. Jadi dari sini negatif 1, lalu negatif 2, jadi hampir seperti apa ya, garis bilangan gitu ya. Negatif 3 dan seterusnya. Jadi kalau masih ada tabel lagi di atas ya kita lanjutin. Lalu ke bawah itu positif. Jadi mulai dari 1, 2, lalu 3 dan seterusnya kalau masih ada lanjutannya. Oke, sampai di sini ya, paham? Nah, setelah itu kita kalikan frekuensi dengan tadi datanya di sini. Kita kalikan, ketemunya frekuensi kali datanya di sini ya. 2 dikali negatif 3 itu negatif 6. 3 dikali negatif 2, negatif 6 lagi. 8 kali negatif 1, negatif 8. 10 kali 0, 0. 5 kali 1, 5. 2 dikali 2, 4. Oke, sudah selesai sampai di sini. Langkah selanjutnya kita jumlahkan frekuensinya. Oke, biar mudah ya, di sini ada 10, 8 sama 2-nya itu jadi 10 juga, 20. 5 tambah 2, 7 ditambah 3, 10 lagi. Jadi semuanya ada 30. 10-nya kali 3. Kita jumlahkan juga yang tadi sudah kita kalikan. 6 ditambah 6, 12 ditambah 8, 20, jadi negatif 20. 5 ditambah 4 itu 9. Jadi 20, negatif 20 ditambah 9 itu negatif 11. Oke, langkah selanjutnya adalah kita cari nilai tengah dari interval yang kita pilih tadi. Nah, nilai tengahnya itu gimana? Sebenarnya harusnya udah tahu sih, nggak perlu kita ngoret gini ya nilai tengahnya ya, tapi nggak apa-apa, ini biar paham aja aku tulisin nilai tengahnya. Jadi dari 71 interval tadi 71 sampai 80 ya, 75, 76, 77, 78, 79 dan juga 80. Nah, ini kita cari nilai tengahnya. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Menyisakan 76 dan 75.
tengah-tengahnya itu ya, jadi ditambah dibagi 2, hasilnya adalah 75,5. Oke, lalu bagaimana sekarang? Nah, sekarang kita tulis hasilnya tadi 75,5, nilai tengahnya tadi ya di interval yang kita pilih, kita tambah dengan, nah hasil dari kita bagi, ini dia, negatif 11 dengan 30. Jadi kita tulis di sini negatif 11 per 30 itu dari sini ya, negatif 11-nya di sini, lalu 30-nya asalnya dari jumlah dari frekuensi. Ini kita kalikan dengan intervalnya. Nah, 71 sampai 80 itu intervalnya ada berapa angka? Ada 10 angka ya. 71, 72, 73, 74, dan seterusnya sampai 80. Itu kan ada 10 angka. Oke, kita bisa sederhanakan coret nolnya. Jadi 75,5 ditambah dengan negatif 11 dibagi 3 itu 3, sisanya 2 ya, 20 dibagi 3 kita bulatkan 7. Oke, tambah dan juga kurang, jadinya kurang ya. Jadi 75,5 dikurangi 3,7. Oke, 15 dikurangi 7 itu 8. 5-nya masih 4 dikurangi 3, 1. Lalu depannya masih 7. Jadi 71,8. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Jadi ini adalah cara terka. Nah, untuk data kelompok seperti ini teman-teman boleh pakai cara yang biasanya dipakai ya. Cara dengan data kelompok itu pilih mana yang menurut teman-teman itu yang lebih mudah kayak gitu. Kalau misalkan ini kok menurut teman-teman lama, ya pilih aja yang paling cepat gitu. Tapi menurutku ini lumayan cepat sih. Nah, aku kasih contoh satu lagi ya. Misalkan di sini kita ambil di interval 81 sampai 90 ya, contoh. Jadi diambilnya di sini. Jadi kan kita taruh nolnya di sini. Oke, lalu kita tulis seperti tadi ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ini selesai, lalu di bawah 1. Kita kali 2 kali negatif, maaf kecoret. 2 dikali negatif 4 itu negatif 8. 3 dikali negatif 3, negatif 9. 8 kali negatif 2, negatif 16. 10 kali negatif 1, negatif 10. Ini 0 ya, lalu 2. Oke, selesai. Kita jumlahkan, ini masih sama lah ya, 30. 8 ditambah 9, 17. 17 ditambah 16, 33. 33 ditambah 10, berarti 43. 43, negatif 43 ditambah 2, jadinya negatif 41. Oke, nilai tengahnya sama seperti tadi ya, karena 81 sampai 90 berarti 85,5. Kita tambah dengan pembagian dari negatif 41 dibagi dengan frekuensinya jumlahnya 30, kita masih kalikan dengan intervalnya masih sama ya, 10. Oke, kita sederhanakan. 85,5 kurangi, langsung saja ya, 41 kita bagi dengan 3. 4 dibagi 3 itu masih 1, sisa 11 dibagi 3 itu 3, sisa 2, 20 dibagi 3 itu kita bulatin jadi 7 ya. Ini 5 ding, kenapa ditulisnya 3 ya? 85,5. Oke, langsung kita kurangi. 15 dikurangi 7 itu 8, masih 4, 4 dikurangi 3, 1, 7, 8 dikurangi 1, 7, jadi sama nilainya. Oke, intinya dengan cara terka ini teman-teman nanti taruh atau pilih mana saja yang buat kita naruh nanti nolnya itu, lalu nanti ke atas ini negatif,
ke bawah sini positif, urut ya angkanya dari kecil ke besar naik, lalu kalau ini kecil ke besarnya turun, dikalikan, ya sudah nanti ketemu angkanya seperti ini. Nah, itu lebih cepat dipakai. Lanjut. Soal nomor 2, ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya, merupakan belajar apakah emanstori, teknis, mandiri, teoretis, ataukah praktis. Nah, ini adalah pemahaman dan kesadaran yang tinggi tentang perubahan diri. Itu adalah teori belajar kognitif. Nah, salah satunya adalah yang disampaikan oleh Habermas. Itu ada yang namanya belajar praktis. Ini belajar praktis, lalu belajar teknis, dan juga emansitori. Nah, masih ingat teman-teman? Karena ini kita pernah bahas ya. Oke, belajar teknis. Urutannya adalah belajar teknis itu jadi di mana seseorang itu berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Itu tahap yang pertama. Yang kedua adalah praktis atau practical learning. Itu adalah di mana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosial, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya. Nah, sementara belajar emansitori itu adalah di sini lebih menekankan supaya seseorang mencapai suatu pemahaman dan juga kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Itu urut-urutannya ya. Jadi soal nomor 2 adalah yang A, belajar emansitori. Kata kuncinya adalah perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosial. Oke, next soal nomor 3. Banyaknya jaket adalah 18 buah, lebih banyak dari celana pendek. Selisih banyaknya celana panjang dengan kemeja adalah, nah ini kelihatan nggak ya? Aku tulis lagi deh kalau misalkan nggak kelihatan. Ini adalah jaket. Nah, itu jaket ya. Lalu ini kaos. Itu di sini tidak ditulis presentasenya. Yang ini adalah celana apa itu? Celana panjang. Celana panjang ada 15%. Oke, lalu di sini celana, aku tulis C aja deh, celana pendek. Di situ ada 10% tulisannya, dan yang di sini adalah kemeja. Nah, ditulis di situ 90 derajat. Oke, kita lihat dulu di sini yang diketahui adalah jaket itu 18 buah, lebih banyak dari celana panjang. Artinya itu selisihnya jaket, celana pendek maaf. Artinya selisihnya jaket dengan celana pendek itu kan 18 buah. Nah, dari informasi itu yang akan kita pakai untuk masukkan rumus. Jadi, rumus nanti yang kita pakai itu adalah perbandingan yang ditanya. Jadi, perbandingan ditanya per perbandingan yang diketahui. Nah, nanti kita cari dengan yang diketahui di situ itu apa, itu. Oke, sekarang kita cari dulu jaketnya ya, karena kan di situ informasinya dari jaket yang pertama. Oke, jadi karena di sini yang diketahui adalah selisih. Nah, karena jaket di sini ya posisinya, kita cari dulu presentasinya jaket berapa. Oke, jadi kemeja itu adalah 90 derajat, sama saja dengan 25%. Seperempat lingkaran ya. Lalu celana pendek 10%, nah ini kan lurus. Ini lurus ya.
Udah jelas kalau lurus itu berarti kalau persen ya berarti 50%, setengahnya. Nah, dari 50% tadi kita kurangi dengan kemeja itu 25 dikurangi dengan celana pendeknya 10, jadi jaketnya adalah 15%. Oke, kita tulis di sini 15. Lalu selisih dari jaket, nah yang diketahui di sini kan jaket dan juga celana pendek. Karena yang diketahui selisih, jadi perbandingannya juga kita selisihkan, kita kurangi. Nah, jaket kan 15, celana pendek 10, jadi selisihnya itu 5. Nah, kita tulis di sini 5. Kali yang diketahui tadi 18, ya udah kita tulis 18. Oke, ini kita cari, bisa disederhanakan ya, masih 3 kali 18 itu 54. Jadi jaketnya adalah 54. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah selisih celana panjang dengan kemeja. Sudah ada presentasenya semua. Selisih. Jadi karena yang ditanyakan selisih, nah, ditanyakan di atas nih ya. Ya udah, langsung saja kita tulis selisihnya. Celana panjang dengan kemeja 25 dikurangi 15. Itu selisihnya adalah 10. Karena di sini jaketnya sudah diketahui, nah kita pakai saja jaket itu, atau mau pakai selisih antara jaket dan celana pendek yang tadi juga boleh. Nah, di situ aku pakai jaket saja ya. Nah, persentase jaket itu kan 15. Jadi di sini tulisnya 15 dikali jaketnya 54. Oke, aku ulang ya. 10 itu adalah yang ditanyakan, selisih celana panjang dengan kemeja. Kemeja 25, celana panjang 15, jadi selisihnya 10. Lalu 15 dari mana? Karena di sini yang diketahui jaket, jadi aku pakai presentasenya jaket, itu 15. Lalu pakai yang diketahui jaket 54. Gitu. Kita hitung, 10 dibagi 15 itu dibagi 5 ya. Masih 2 dan 3. 54 dibagi 3 itu 18. 18 dikali 2 itu 36. Oke, jadi selisih celana panjang dengan kemeja itu 36. Jawabannya adalah yang C. Ntar ini aku benerin dulu. Jadi gitu ya, langsung aja teman-teman. Kalau misalkan nanti dicari dulu satu-satu, misalkan kan biasanya kalau kita cari selisih itu cari celana panjang dulu, lalu cari kemeja dulu, nanti baru dikurangi. Nah, itu lama. Nah, mending teman-teman pakai rumus ini, ditanya perbandingan yang ditanya per yang diketahui kali yang diketahui. Kalau misalkan di situ perbandingannya itu derajat, ya udah kita pakai derajat, sama aja. Tinggal konsepnya ini nanti diterapkan gitu. Lanjut ya. Soal nomor 4. Menurut Desminta, potensi dibedakan menjadi potensi fisik dan juga psikologis. Yang bukan merupakan potensi psikologis adalah ketahanan, kecerdasan, bakat, kreativitas, atau intelligence. Oke, jadi menurut Desminta ini kalau nggak salah ada di modul 7 ya. Jadi potensi psikologis itu ada kecerdasan umum atau intelijensia. Lalu ada juga di situ yang namanya bakat. Ini ya. Lalu ada kreativitas. Ada juga kecerdasan. Jadi yang bukan itu adalah yang A, ketahanan. Next. Soal nomor 6. Sebuah prasasti kuno dibuat pada tahun 1489 sebelum Masehi. Umur Tugu Batu tersebut pada tahun 2021 Masehi adalah titik-titik tahun. Oke, jadi misalkan ini ada garis bilangan ya, garis tahun. Di sini adalah 0 atau Masehi itu sendiri. Nah, di sini
sudah sampai di tahun 2021. Oke. Lalu sebelum Masehi kan sebelah sini ya. Sebelum Masehi. Nah, di sini tadi Masehi. Sebelum Masehinya berapa? 1489. Oke, jadi dari 1489 sebelum Masehi ini sampai dengan 2021 Masehi itu berapa tahun? Sama aja kan dengan kita tambahkan kan ya, 1489 sampai titik Masehi ditambahkan lagi dengan 2021. Jadi tinggal kita tambahkan saja 1489 dengan 2021. Oke. 0 1 1 5 3. Jadi 3510. Jawabannya yang A. 7. Kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tuanya disebut asas. Nah, ini sudah beberapa kali dibahas ya, jadi langsung aja. Berdasarkan keturunan itu adalah ius sanguinis. Nah, kalau ius soli, L itu berdasarkan lahir. Nah, jadi dengan adanya asas ius sanguinis dan juga ius soli itu nanti menimbulkan yang namanya stem cell pasif dan juga stem cell aktif. Apa itu? Jadi stem cell pasif itu tanpa melakukan suatu tindakan tertentu, seseorang bisa dianggap menjadi seorang warga negara atau bisa disebut naturalisasi istimewa. Seperti itu. Nah, dengan adanya stem cell pasif tadi menimbulkan lagi yang namanya hak repudiasi. Nah, ada apa lagi itu hak repudiasi? Jadi, hak repudiasi itu adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan yang diberikan oleh orang lain. Nah, berarti seorang itu tetap memilih negara kelahirannya. Jadi berlaku di stem cell pasif tadi ya. Jadi hak repudiasi sendiri dapat dipilih oleh seseorang yang hendak melepaskan salah satu status kewarganegaraan karena orang tersebut memiliki status bipartite atau kewarganegaraan ganda. Lalu yang satu tadi adalah stem cell aktif. Itu jadi seseorang harus melakukan tindakan hukum dengan aktif untuk menjadi warga negara. Nah, dengan adanya stem cell aktif ini yang nanti menimbulkan adanya hak opsi. Jadi hak opsi itu adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan yang berlaku pada stem cell aktif. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Soal nomor 8. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran. Silahkan dibaca dulu opsinya. Ini sepertinya pernah dibahas ya, ini keluar lagi. Nah, ini adalah discovery learning, sintak dari discovery learning. Jadi dimulai dengan rangsangan, stimulus, lalu identifikasi masalah, mengumpulkan data, diolah, pembuktian, lalu ambil kesimpulan. Next, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Nah, salah satunya itu meledak sampai banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak itu punya gravitasi yang kuat, jadi sebaran pecahan bintang lainnya itu tidak meledak. Nah, bintang yang tidak meledak itulah matahari. Sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet yang mengelilinya sekarang. Nah, pernyataan tersebut sesuai dengan teori. Nah, ini udah jelas di sini ada kombinasi bintang kembar, yaitu ya teori bintang kembar gitu. Sedangkan teori pasang surut itu yang dikenalkan oleh James Jeans dan juga Harold Jeffrey.
Nah, menurut mereka, ada sebuah bintang besar yang mendekat matahari dalam jangka atau jarak yang dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut. Lalu, selanjutnya teori planetesimal atau biasa kita kenal juga dengan Chamberlain ya, karena kan dikemukakan oleh Thomas Chamberlain. Nah, teori ini menyebutkan matahari tersusun dari gas yang masanya besar. Lalu ada bintang lain yang ukurannya hampir sama melintas sehingga seperti terjadi tabrakan seperti itu. Lalu matahari dan bintangnya tertarik dan muncullah gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planetesimal yang akhirnya mendingin dan memadat dan mengelilingi matahari. Lalu teori Immanuel Kant dan juga Laplace itu disebut juga dengan teori kabut nebula. Nah, di situ ada gaya tarik-menarik antar gas yang membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Oke, lalu kabut-kabut itu berputar pada porosnya dan akhirnya pada suatu waktu gumpalan kabut raksasa itu meledak membentuk galaksi dan juga nebula-nebula. Teori Big Bang. Nah, teori Big Bang sendiri itu kata kuncinya adalah ledakan. Jadi ada ledakan yang besar yang menyebabkan matahari dan juga planet-planet yang sekarang ini muncul. Lanjut. Next, soal nomor 10. Banyak siswa pada suatu kelas itu 40 siswa. Nilai rata tes suatu mata pelajaran 35 siswa itu 7,2. Lalu 5 siswa yang lain ikut tes. Nah, jika nilai rata tes seluruh siswa itu jadi 7,15, maka nilai rata 5 siswa yang ikut tes susulan adalah, nah jadi kan di sini kita dapatkan data siswanya ada 40. Yang tes itu pertama 35 dengan nilai rata-ratanya 7,2. Lalu bergabung lagi 5 siswa di situ ya. Nilainya malah jadi turun. Nah, logikanya itu rata-ratanya dari 5 siswa kan tidak mungkin naik. Nah, dari situ kita bisa eliminasi opsi A dan juga opsi E. Karena dia lebih dari 7,2 ya. Kalau lebih itu nilai rata-rata tidak turun gitu. Nah, sekarang kita cari dulu dari ke-35 siswa dengan nilai rata-rata 72 itu kita cari ada berapa semuanya ya. 10, 1, 7, 35, 1, 21, tambah 3 tadi 24. Oke, 0, 2, nabung 1, 5, 2, 252. Tadi kan nyimpan koma 1 ya. Lalu, ini kan 5 siswanya dia masuk. Nilai rata-ratanya jadi 7,15. Nah, 5 siswa ini kan bertambah jadi 40 siswa kan ya. Jadi 7,15 ini kita kalikan dengan 40. Kita simpan saja dulu nolnya. Kita kali 4 ya biar mudah. 5 kali 4 20, 6, 28. Jadi 2860. Di belakang koma ada 2, jadi kita hilangkan 1, 2. Jadi 286. Nah, ke 40 siswa itu kan 246. Lalu, ke 35 siswa itu nilainya adalah 246 lagi 286. Lalu, ke 35 siswanya 252. Nah, kita cari nih, ketemulah yang 5 siswa. 4, 8 dikurangi 5 itu 3, jadi 34. Rata-rata dari 5 siswa, berarti kita bagi dulu 34 dibagi 5. 30 dibagi 5, 6. 34 maksudnya, masih 30. 4, nggak bisa ya, koma, 40 dibagi 5 itu 8. Oke, jadi jawabannya adalah yang D, 6,8. Soal nomor 11, informasi yang penting diketahui guru setelah melaksanakan pembelajaran peserta didik kecuali. Silakan dibaca opsinya.
Nah, di sini kata kuncinya adalah setelah ya, yang didapat oleh guru setelah pembelajaran. Prestasi belajar yang telah dicapai peserta didik ya, tingkat kecerdasan atau intelijensia, kelemahan dan kesulitan ya, refleksi ya, minat dan bakat yang beda-beda ya, kemampuan awal. Nah, ini kan sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi jawabannya adalah yang E. 12. Bacalah kompetensi dasar atau KD berikut. Menyajikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan juga kesatuan. Kompetensi dasar tersebut termasuk ke dalam ranah A. Sikap, B. Pengetahuan, C. Keterampilan, D. Kinerja, ataukah E. Proyek. Oke, jadi kata kuncinya di sini adalah menyajikan ya. Masih ingat kakaonya? Nah, menyajikan itu adalah masuk ke ranah keterampilan. Nah, keterampilan kan ada P1, P2, sampai P5 ya. Meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, dan juga naturalisasi. Keterampilan itu, menyajikan itu masuk ke dalam keterampilan yang presisi atau P3. Lanjut ya. 13. Anderson and Cradwell melakukan revisi kawasan kognitif, tingkatan pada ranah kognitif, kecuali, nah ini nggak usah dibaca semua, kita baca aja depannya ya, menganalisis, menerima, memakai atau menggunakan, menilai, mengerti. Nah, ini benar-benar harus paham ya dengan kakaonya. Revisi kognitif itu ada C1 sampai C6, sudah kita ulang-ulang. Dan ini kalau kita lihat sebenarnya mudah banget ya jawabannya yang mana. Ya, jelas ini jawabannya adalah yang B, menerima, karena menerima itu masuk ke ranah afektif. 14. Dugaan awal bahwa sungai sekitar rumah Sari tercemar dikuatkan dengan dilakukannya eksperimen dengan membawa beberapa sampel air sungai tersebut ke laboratorium. Untuk mendapatkan kesimpulan dari eksperimen, langkah yang harus dilakukan oleh Sari adalah, nah silahkan dibaca dulu. Jadi untuk kita mau menyimpulkan, ini kan tahapnya mau mendapatkan kesimpulan ya. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah, yang paling pertama itu merumuskan masalah. Nah, dari merumuskan masalah itu kita cari tahu jawaban dari persoalan yang kita temui. Jadi kita menggunakan pertanyaan 5W 1H gitu ya. Lalu yang kedua itu kita melakukan observasi. Nah, di sini itu dilakukan proses pengumpulan data, baik data-data baru atau data-data yang sudah ada pada penelitian yang sebelumnya. Setelah itu adalah hipotesis. Ini langkah yang ketiga, hipotesis. Sama ya dengan ini dugaan awal. Nah, atau dugaan sementara dari masalah tersebut. Jadi sudah ada di sini ya, di soal. Hipotesisnya sudah dilakukan oleh Sari. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan eksperimen. Di sini juga sudah dilakukan oleh Sari, dilakukannya eksperimen, bla 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 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan dari eksperimen, langkah yang harus dilakukan ya mengolah data. Jadi dari data yang sudah diolah itu nanti muncullah yang namanya kesimpulan. Seperti itu. Next, soal nomor 15. Bacalah kutipan cerita di bawah ini. Sore ini aku memberanikan diri berjalan ke hutan belakang sekolah, tempat yang sering menjadi cuitan utama kelasku. Konon di sana sering terdengar suara-suara aneh yang menakutkan bagiku. Tentu saja banyak suara di sana, namanya juga hutan, pasti banyak hewan yang berkeliaran di sekitarnya. Nah, kutipan cerita di atas itu termasuk bagian
Silakan dibaca dulu ya opsinya. Oke, sebelum kita bahas jawabannya, ini kita harus tentukan dulu teks tersebut itu termasuk dalam teks apa. Nah, karena ini bercerita ya, ada alurnya, ada tokohnya, ini termasuk dalam teks narasi. Nah, teman-teman juga harus tahu teks narasi itu terdiri dari apa saja. Yang pertama ada orientasi, lalu komplikasi, lalu ada resolusi, dan ada koda. Nah, orientasi itu apa? Orientasi itu menyajikan ada tokoh, penokohan, latar, tempat, latar cerita, latar waktu, latar suasana, unsur-unsur lainnya. Jadi dibuat menarik supaya kesan pertama pembaca itu ingin membaca teks narasi keseluruhannya. Gitu. Komplikasi itu mulai muncul konflik ya, masalah. Resolusi itu mulai ada jalan keluar dari konfliknya tadi. Lalu koda itu ending, jadi bagian akhir dari teks narasi. Itu bisa endingnya happy, atau sedih, atau menggantung. Nah, di sini kan baru menceritakan dari awal-awalnya ya. Baru mengenalkan, oh ini mau ke hutan, dikenalkan hutannya seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari orientasi. Next, soal nomor 16. Guru bermaksud mengembangkan ide peserta didik sehingga meminta peserta didik membuat karya tulis dengan tema pengaruh gadget pada peserta didik abad 21. Penilaian yang tepat. Nah, dibaca dulu opsinya. Ini kata kuncinya adalah membuat karya tulis. Nah, ini pernah aku bahas tuntas lagi. Tentang penilaian ini ya, ada penilaian kinerja, praktik, produk, portofolio. Teman-teman bisa cek lagi video-video aku yang dulu, apa ya namanya, lupa. Pokoknya teman-teman cek aja, itu dulu pernah aku bahas tentang penilaian. Nah, membuat karya tulis itu adalah ciri-ciri dari penilaian produk. Oke, di sini ada pembahasannya. Kelihatan nggak ya teman-teman? Jadi salah satu penilaian keterampilan itu adalah penilaian produk ya. Penilaian produk sendiri itu dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil kerja atau produk yang telah dibuat peserta didik. Nah, hasil karya itu bisa berupa produk yang terbuat dari kain, kertas, metal, kayu, plastik, keramik, atau hasil karya seperti lukisan, gambar, patung, karya sastra, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di tabel, ini contoh dari penilaian produk, membuat resensi, membuat karya sastra, termasuk membuat karya tulis di situ ya, membuat produk, membuat laporan, membuat peta, laporan keuangan, membuat lukisan, membuat kolase. Nah, kalau teman-teman masih bingung dan mau kata kunci membedakannya, sekali lagi ya, cek videoku, cek saja, nanti klik video, lalu search yang agak ke bawah, itu 1 atau 2 bulan yang lalu gitu. Next, 17. Perbedaan suku dan ras hendaknya menjadi sumber kekuatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Perbedaan tidak menjadikan suatu etnis dan ras tertentu lebih tinggi derajatnya dibanding etnis lain. Pernyataan di atas merupakan sikap toleran terhadap, dibaca dulu teman-teman, ini sepertinya udah ketebak ya, kan ada perbedaan suku dan ras. Jadi jawabannya adalah yang D, keragaman suku dan ras. 18. Suatu benda dengan massa berapa ini? 10 kg mempunyai percepatan 2 meter per second. Gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah gaya lagi. Ini sampai hafal ya, gaya F sama dengan M dikali A. Nah, ini konsep dasarnya. Nanti kalau soalnya beda lagi, soalnya pengembangan dari ini ya tinggal teman-teman masukkan saja, aplikasikan, kembangkan sendiri-sendiri.
kita masukkan masanya itu adalah 10 kg. Lalu percepatannya 2 meter per second kuadrat. Jadi 10 dikali 2 adalah 20 Newton. Jawabannya adalah yang E. Oke, quotes hari ini ya. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. Apa ini maksudnya? Jadi satu-satunya atau salah satunya cara untuk berhasil dalam kehidupan kita itu adalah mencintai apa yang kita lakukan. Kalau kamu belum menemukannya, ya teruslah mencari, jangan stuck, jangan berhenti di situ gitu. Jadi ya cintai apa yang kita lakukan, cintai dengan belajar kita kali ini. Jadi kalau teman-teman belajarnya itu dengan fun, dengan senang, insya Allah tidak ada beban. Jadi tidak ada yang ngerasa nanti capek, boring, bosan. Aduh kak, kok tiap hari pagi harus kerja sampai sore, nanti sampai rumah ada kerjaan rumah lagi, ngurus anak, ngurus rumah tangga, nanti malam harus belajar dan sebagainya. Gak ada seperti itu. Kalau kita love what we do, kita senang dengan apa yang kita lakukan, ya nanti semuanya ya happy aja, kita buat enjoy gitu ya. Oke, sekian pembahasan dari CSP Channel kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan dikoreksi kalau ada yang keliru ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.